Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat 4-7 mencatat, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Pemazmur memberikan penegasan bahwa adalah sangat mungkin untuk seseorang, apalagi orang percaya, menjalani perjalanan hidupnya dengan selalu berkemenangan. Bahkan dari waktu ke waktu malah jadi semakin kuat. Pemazmur membahasakannya dengan kalimat apabila atau kala mana orang percaya tersebut melintasi lembah Baka, artinya lembah ratapan. Memiliki kemiripan dengan lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian yang pernah Daud lalui. Mazmur 23 ayat yang keempat. Alih-alih menjadi lemah, tawar hati, atau terintimidasi, kehidupan orang percaya tersebut justru akan Tuhan pakai untuk mengubah lembah ratapan yang ada menjadi tempat yang bermata air, penuh kehidupan. Bahkan mereka akan terus menjalani perjalanan profetis mereka dengan menjadi semakin kuat. Whatever that cannot kill you will only make you to become stronger. Apapun yang tidak membunuhmu justru akan membuatmu menjadi semakin kuat. Yang pertama, pastikan kita mengadopsi passion akan rumah Tuhan sama seperti yang Dia miliki. Kitab Hagai 1 ayat 2-11 mencatat, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Tuhan menegaskan kepada umat Israel bahwa selama ini engkau hidup secara egois. Engkau hanya mementingkan keadaanmu sendiri, tidak memiliki hati untuk rumah Tuhan. Maka berbagai kesulitan hidup jadi terus mengikuti dirimu. Memang di zaman sekarang ini sulit untuk mengeneralisasikan kebanyakan gereja yang ada sebagai rumahnya. Kebanyakan gereja tidak lebih hanya sekedar sebagai bangunan tempat orang melakukan ritual ibadah keagamaan mereka. Sementara bagi Tuhan, saat Dia berbicara melalui Nabi Hagai tentang rumahnya, Dia sedang berbicara tentang keberadaan rumahnya yang adalah merupakan pusat kehidupan dan aktivitas sehari-hari dari umatnya. Tapi ketika kita mulai menemukan adanya kumpulan orang percaya yang berfokus hanya kepada Tuhan dan berhasrat untuk hidup hanya bagi Dia dan penggenapan rencananya, artinya kita sudah dipertemukan oleh Tuhan dengan rumahnya.
pastikan kita segera mengambil keputusan untuk meleburkan diri kita dengan rumahnya itu. Tindakan kita untuk menjadikan rumahnya sebagai pusat dari berbagai aktivitas kehidupan kita akan mengkondisikan datangnya perkenanan dan kedaulatan Tuhan yang mengalirkan berkat secara melimpah dalam kehidupan sehari-hari kita.